Kok di lantai 2 sama di lantai 3 penempatan toren kok tekanan air sama-sama aja. Kalau mau pakai shower tetap aja harus pakai pompa ini gitu kan. Jadi kayak ya nggak ngepek lah bahasanya. Padahal gue pikir kalau misalnya udah toren di lantai 3 mungkin nggak harus pakai itu. Tapi kita coba aja sekarang. Jadi nanti gue mau bypass nih di sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua Ibut, masih di channel kita Ibut Indra Budi. Oke, kali ini gua nih lagi di lantai 3 ya. Sebenarnya nggak ada lantainya, tapi itu adalah tempat toren ya. Nah, edisi kali ini gua mau buat sebenarnya mau buat video tentang hidrostatis ya. Jadi gua ada pertanyaan, kenapa sih gue sempet naruh toren ini ya, yang di belakang gue ini dia di lantai 2. Di lantai 2 artinya mungkin sekitar 3,5 meter atau 4 meter ya, dengan hidrostatis juga 4 meter, terus dengan pendorong yang sama, ada mesin pendorong. Nah sekarang dia toren berada di posisi di lantai 3, dan air yang keluar itu sebenarnya sama-sama aja guys. Jadi kayak kok sama aja ya. Jadi kayak tetap aja kita harus pakai pendorong gitu untuk menghasilkan air yang gede gitu kan. Padahal kita lihat di sini. Jadi gue udah mencoba di sini nggak pakai pipa setengahin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak di perumahan gitu, biasanya dia mainline dan semuanya juga pakai setengahin. Ini gue mencoba membesarkan dengan tipe 3/4 in. Jadi aturan 3/4 ini tuh sebenarnya dia meskipun kerannya setengah in ya, kalau keran kan ini setengah in. Nah jadi dua keran nyala itu dia flownya tetap bagus. Lagi sebenarnya kalau teman-teman yang punya budget lebih banyak, ya udah satuin aja. Jadi kayak ini juga kan sebenarnya keluarnya satuin, udah satuin aja, main line-nya disatuin. Nah nanti ini kena ada keningnya lagi ke setengahin semuanya, karena emang agak susah juga kalau misalnya keran-keran teman-teman jadi satuin gitu kan, atau enggak 3/4 aja udah susah. Nah jadi main line-nya doang, line utamanya doang yang satuin. Nah ini gue udah coba besarin ya 3/4. Jadi dari awal di sini 3/4 semuanya. Jadi keluar dari toren sendiri udah 3/4 ya memang bawaannya. Terus semua valve 3/4. Nah cuman yang gue curiga itu adalah di sini tuh sebenarnya ada one way valve. Kalau misalnya teman-teman tahu ya. Jadi dia ada jadi air tuh bisa ke arah sini ya, bisa ke arah keluar, tapi dia nggak bisa masuk gitu. Jadi gue curiga sebenarnya one way valve yang ada di pompa Shimizu ini dia menghambat nih sebenarnya. Jadi kecurigaan itu dikarenakan memang kok di lantai 2 sama di lantai 3 penempatan toren kok tekanan air sama-sama aja. Kalau mau pakai shower tetap aja harus pakai pompa ini gitu kan. Jadi kayak ya nggak ngepek lah bahasanya. Padahal gue pikir kalau misalnya udah toren di lantai 3 mungkin nggak harus pakai itu. Tapi kita coba aja sekarang. Jadi nanti gue mau bypass nih di sini. Jadi di sini kita pasangin T ya di sini, terus nanti keni langsung nyambung ke main line yang ini. Jadi ini langsung ke bawah itu. Jadi jaringannya langsung ke bawah situ. Itu udah langsung ke jaringan air. Jadi kita bypass. Terus juga yang pasti ini untuk jaga-jaga ya, nanti pakai valve yang seperti ini 3/4. Jadi sewaktu-waktu ini fail atau enggak mungkin tadi gue udah coba ukur ya. Jadi kalau misalnya pakai pompa nyala, dia untuk 7,2 liter air itu butuh 22,5 sekon. 22 itu sekitar 0,36 liter per detik. Nah sedangkan kalau ini pompa mati alias meninggal misalnya, dimatiin, dia cuman 0,16, hampir setengahnya lah 0,16
liter per sekon. Itu lumayan juga sih sebenarnya, setengahnya ya. Jadi si pompa ini itu ngomongin debit ya, bukan ngomongin tekanan sebenarnya, ngomongin debit. Tapi nanti juga kita setelah ini kita nyalain, misalnya ini udah terpasang, kita nyalain pakai debit juga konversinya. Oke, langsung aja ya. Bagi yang penasaran, bagi teman-teman yang baru lihat channel gua, bisa di klik like atau bukan ya, harusnya subscribe maksud gua, atau enggak cek video-video yang mungkin bermanfaat di playlistnya. Oke, langsung aja kita eksekusi ya. Oke, akhirnya selesai juga, lumayan. Tadi gua ngelakuin kesalahan kayaknya. Sini nggak gua hitung nih bahwa dia nggak bisa miring, jadi kena siku ya ini ya. Jadi akhirnya gue bongkar di sebelah sini, jadi lama banget tuh. Yang penting ya, bagi gua dia ada klep ini nih. Jadi in case nih nanti kita fail ya udah, di jaringan sini ya udah ketutup aja, dia langsung ke jaringan yang ini. Dan juga kalau misalnya ini nyala nih, pompa nyala terus ini kebuka, dia bakalan ngelup guys. Jadi dia bakalan ngelup ya, you know lah, pompanya akan mati kalau kayak gitu, kecuali misalnya ada ini. Jadi apa fungsinya stop keran ini tuh ya biar si pendorongnya nggak nyala terus. Logikanya kalau misalnya dia nyala terus nih, ini nggak ada stop keran ya, ini nggak ada, dia bakalan ngalirin dari sini terus muter lagi ke sini, terus aja muter, dan dia gue yakin nggak akan pernah mati sih. Nah ini udah gue coba biarin aja dulu ya, nanti beberapa saat kita setelah kering lah, sejam atau 2 jam baru kita cobain ya, kita nyalain dan kita ukur berapa debitnya ya. Oke, nanti setelah ini mungkin sesinya bakalan di bawah ya, gua debit penghitungan debit ya. Oke guys, sekarang kita ini akan mengecek ya sebagaimana cepat debit yang keluar dari hasil modifan kita tadi ya. Dan kita segini, kita akan timing juga. Ini kita buang dulu ya. Kita set dulu timernya, stopwatch ya. Sedikit lagi. Ya, 37. Nah terus sekarang kita cobain nyalain shower ya guys. Nah ini shower plus water heater ya, jadi dia agak lama ya, maksud gua bukan agak lama, di sini tuh ada kayak tersendat gitulah sebenarnya energinya. Jadi airnya
airnya agak melambat lah debitnya. Nah terus juga ini sebenarnya bisa digunakan mandi, cuman untuk orang-orang yang tahu bahwa pompa ini dinyalain akan lebih gak asik sih sebenarnya, tergolong lambat gitu. Terus ini settingan water heater ya, water heaternya udah paling low banget. Jadi ini kan kalau misalnya washer dia, nah dia on off nya di sini, ini udah paling kecil, artinya bukan klepnya paling besar nih. Jadi kayak semakin kanan tuh bukan klepnya makin kecil, terus si airnya jadi kecil. Nah terus juga gasnya udah mentok nih, nggak bisa gerak lagi di kanan. Dia udah segini, tapi ini udah hangat. Memang enak sih, cukup sih untuk mandi dan lain-lain. Nah oke guys, sekarang kita cobain ini di kamar mandi di lantai 2 ya. Kita coba timerin lagi untuk kamar mandinya, sama ya. Konsumsinya 7,2 kilo ya. Harusnya sih lebih lambat sih dari yang 37, tapi kita lihat aja karena dia hidrostatisnya cuman ya mungkin 3 meter, 2,5 meter. Oke, 40 berapa tadi? 45 ya? Kita ya di juga ya. Sekitar 45-an. Terus juga kita coba lihat ya showernya. Nah, ini shower juga sama kayak apa ya? Sebenarnya layak sih untuk mandi. Cuman bagi yang tahu biasanya kenceng gitu, ya dia kurang enak aja mungkin. Ini layak sih untuk mandi. Ya benar, cukup lah. Ya guys, ini kesimpulan dari hasil percobaan kita. Ya bisa dilihat bahwa kenaikannya sebenarnya sih nggak terlalu signifikan ya, hanya sekitar 20%-an. Jadi dari 0,16 liter per sekon ke 0,19 liter per sekon. Nah dibanding itu kalau misalnya nggak pakai mesin, dibandingkan pakai mesin dia 0,32 itu dari 0,16 tuh hampir 2 kali lipatnya gitu debitnya ya. Itu kayak kecil juga sih, cuman ya ini kan kita percobaan, jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya kenapa sih itu pompa tuh dibutuhkan gitu, karena emang tekanan hidrostatis sendiri nggak gede-gede banget kalau di pipa. Beda kalau misalnya air jatuh langsung, karena kalau di pipa itu dia ada keni, ada T, nah terus juga ada ibaratnya nggak tahu ada penyumbatan dan lain-lain lah. Oke, gitu aja, just for info dan for sharing gitu kan. Bagi teman-teman yang suka dengan videonya, gue minta tolong di like, dan juga kalau teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa cek video-video di yang lain dan juga subscribe. Dan seperti biasa, akhir kata dari gua, keep learn and be better. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.